Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Biokimia 2. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Ali Sangkalas, nomor 1C11818 kelas kimia B. Ya, langsung saja. Hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Di mana pada gambar ini menunjukkan bahwa protein akan diubah menjadi asam amino oleh enzim protease yang bisa kita lihat pada gambar. Lemak melalui proses hidrolisis akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, proses metabolisme asam amino terjadi. Ini fungsi mengonsumsi protein bagi tubuh, di mana menjaga kesehatan tulang, meningkatkan massa dan kekuatan otot, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan metabolisme, menyehatkan kondisi. Bisa kita lihat bisa kita lihat ini menjaga kesehatan yang bisa kita lihat pada proses pencernaan protein. Yang dimana enzim yang dihasilkan pada proses pencernaan protein meliputi enzim pepsin, dan peptidase yang umumnya terdapat dalam lambung. Proses metabolisme asam amino terjadi di organ tubuh berupa hati, alanin, dan asam amino lainnya. Di otot berupa glutamin, alanin, dan asam amino lainnya, serta pada ginjal berupa alanin. Yang bisa kita lihat pada gambar proses pencernaan protein. Nah, zat sistem metabolisme protein yang berbahaya adalah proses metabolisme protein atau proses memecahkan asam amino menghasilkan karbohidrat dan limbah nitrogen berupa amonia yang beracun. Amonia yang beracun yang harus keluar melalui siklus Korea. Nah, replikasi DNA. Maaf. Nah, ini replikasi DNA di mana DNA atau deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat atau ADN merupakan tempat penyimpanan informasi genetika yang membawa informasi yang dapat diturunkan. DNA juga merupakan asam nukleik yang terdiri dari beberapa protein karbohidrat. Komponen penyusun DNA terdiri atas deoksiribosa, fosfat, adenin, guanin, dan sitosin dan timin yang bisa kita lihat pada gambar. Nah, lebih lanjut, lihat landing strand, dan fragment Ozaki, di mana kita bisa lihat bahwa pada gambar ini bisa kita lihat di mana landing strand ini adalah untaian DNA yang berkembang disintesis dalam arah yang sama dengan garpu replikasi, sedangkan landing strand adalah proses untaian DNA yang berkembang yang disintesis berlawanan dengan arah garpu replikasi. Yang bisa kita lihat pada ini landing strand dan ini landing strand yang berarah berlawanan. Dan fragmen Okazaki adalah DNA pendek yang terbentuk dari fragmen atau bagian pada proses replikasi DNA. Bagian untaian DNA lambat atau landing strand yang bisa kita lihat pada gambaran proses ini pada replikasi DNA. Bisa kita lihat secara
Dalam DNA membentuk untaian DNA baru yang terdiri atas 3, yaitu semi-konservatif, yaitu pita double helix, molekul DNA lama yang akan membuka dengan bantuan enzim yang bisa kita lihat pada gambar. Kedua itu secara konservatif, yaitu molekul dari DNA yang lama tetap atau tidak membuka, lalu di samping setiap molekul DNA lama dibentuk molekul DNA yang baru, yang bisa kita lihat pada gambar. Secara dispersif, yaitu molekul DNA terputus menjadi beberapa bagian, kemudian setiap potongan tersebut terbentuk DNA baru. Bisa seperti yang kita bisa lihat pada gambar dispersif yang berada di mekanisme replikasi DNA. Enzim protein. Enzim-enzim yang berperan dalam proses DNA itu ada 6, yang mana helikase. Yang mana helikase yaitu memotong ikatan hidrogen DNA, yang mana topoisomerase itu meluruskan ikatan DNA, SSB atau single stranded binding atau mencegah ikatan DNA yang sudah memisah untuk bersatu, RNA primase atau perimase, replikasi DNA yang adalah replikasi DNA yang tidak dapat berlangsung tanpa adanya primase yang berfungsi menggabungkan nukleotida RNA, DNA dipolimerase 1 dan 3 rantai nukleotida yang masih berupa RNA yang diubah menjadi DNA oleh enzim ligase menghubungkan kembali untaian DNA yang bisa kita lihat pada gambar. Ini adalah proses ligase DNA polimerase ini RNA primase yang bisa kita lihat pada gambar ya ini, dan bisa dilihat pada gambar untuk penjelasannya lebih lanjut. Transkripsi yang bisa kita lihat pada intron merupakan hamparan DNA yang mulai diakhiri dengan serangkaian nukleotida tertentu yang bisa kita lihat pada gambar nomor 1 ini. Inilah intron. Exon itu adalah pengkodean gen yang bisa kita lihat pada gambar yang mengkode urutan asam amino dari protein fungsional. Bisa kita lihat pada option ketiga di chart adalah proses yang sebenarnya adalah penambahan nukleotida berbasa guanin yang bisa kita lihat pada ini. Pada gambar kedua adalah translasi. Tahap poin ketiga itu tail. Pada ujung 3 RNAD eukariotik terjadi penambahan urutan nukleotida yang berjumlah 50-250 nukleotida berbasa adenin. Struktur yang dikenal dengan ekor polyalkyl. Bisa kita lihat pada gambar. Translasi. Di mana proses translasi ini molekul mRNA dimodifikasi untuk proses translasi, yang dimana itu proses mRNA itu adalah proses messenger RNA, yaitu proses mengantarkan pesan kode-kode genetik yang ada pada DNA, sedangkan RNA itu adalah memiliki mRNA meningkat ribosom situs tertentu. Ribosom terdiri 2 unit, satu subunit kecil dan satu subunit besar. Ribosom memiliki situs untuk pengikatan mRNA dan 2 lokasi untuk mengikat molekul tRNA atau transfer RNA. Saat ribosom bergerak sepanjang urutan molekul mRNA, molekul tRNA terikat pada lokasi P, tidak dilepaskan tRNA terikat situs A yang translokasi ke situs P dari ribosom tersebut. Proses translasi pada ribosom dengan menerjemahkan mRNA
sampai mencapai kodon terminasi pada molekul mRNA yang bisa kita lihat pada gambar. Proses translasi di mana mRNA disebut dengan duta, yang disebut RNA atau duta, di mana itu adalah proses yang tadi saya jelaskan. Itu adalah mRNA merupakan RNA terpanjang yang terbentuk pita tunggal yang berfungsi untuk membawa kode-kode genetik. Bisa kita lihat pada gambar. Kalau tRNA itu merupakan proses RNA terpendek yang berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Sedangkan rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. rRNA digunakan untuk mempunyai fungsi penyusun ribosom dan membantu proses sintesis protein. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, enzim RNA polimerase membuka pilihan untaian DNA yang memasuki nukleotida asam untuk membuka pilihan untaian DNA yang memasukkan nukleotida untuk berpasangan dengan DNA antisense yang sehingga terbentuk untaian mRNA. Bisa kita lihat pada gambar. Urutan bahasa pada mRNA adalah sama dengan untaian sense, hanya saja bahasa T pada DNA diganti dengan U atau utamin diganti pada mRNA. Untuk terbentuknya asam amino terbagi atas dua bagian, yaitu kodon start AUG dan kodon stop AUG, UGA, dan UAA. Ini bisa kita lihat pada gambar. Mungkin oke. Itu saja presentasi yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.